Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zuret. Pada video kali ini Mr. akan membagikan informasi tentang seleksi mandiri. Apa saja informasi yang akan Mr. bagikan? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Dasar pertimbangan memilih seleksi mandiri ada 3. Pertama, biaya kuliah setelah kalian diterima di seleksi mandiri. Kedua, jalur seleksinya, apakah menggunakan nilai rapot atau menggunakan nilai UTBK. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Berikut ini Mister akan fokus pada biaya kuliah setelah seleksi mandiri. Berikut ini juga Mister akan sampaikan videonya, bisa disimak. Biaya kuliah untuk seleksi mandiri dibedakan menjadi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, biaya yang dibayarkan meliputi uang pangkal dan UKT. Yang kedua, biaya yang dibayarkan hanya UKT. Berikut ini universitas yang termasuk kriteria pertama. 1. ITB. Biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di ITB melalui seleksi mandiri ITB dalam bentuk UKT per semester dan iuran pengembangan institusi dengan daftar sebagai berikut. 2. IPB. Mahasiswa jalur mandiri selain bayar UKT tiap semester juga dikenakan biaya pengembangan institusi dan fasilitas BPIF. BPIF dibayarkan hanya 1 kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru IPB. Besaran BPIF bisa disajikan sebagai berikut. 3. Unpad. Mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan program pendidikan berdasar SK Rektor dengan biaya UKT tertinggi kelompok 5 dan dikenakan biaya dana pengembangan atau DP dengan besaran yang berbeda-beda. Adapun rentang DP nilai minimumnya adalah 20 juta dengan nilai maksimumnya 250 juta untuk program yang Saintek. Sedangkan untuk yang Soshum nilai minimumnya 15 juta hingga 75 juta. 4. Undip. Uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri Undip dinamakan sumbangan pengembangan institusi atau SPI. SPI dikenakan sekali selama masa studi. Besaran SPI terbagi menjadi 2 golongan, golongan 1 dan golongan 2 dengan angka bervariasi tergantung program studi. UKT yang dikenakan untuk jalur mandiri ditetapkan pada kelompok 1 hingga 8. 5. UB. Penerimaan jalur mandiri UB sering disebut SPMK, Seleksi Program Minat dan Kemampuan. SPP dikelompokkan menjadi 3 golongan. Uang pangkal atau sumbangan pengembangan fasilitas pendidikan juga dibagi menjadi 3 golongan dengan besaran 9.375.000 FISIP sampai dengan 232.500.000 untuk kedokteran. Ada biaya tambahan lain dengan total sekitar 2.285. Berikut ini info uang pangkalnya. 6. ITS. Seleksi mandiri di ITS diberi nama Seleksi Kemitraan dan Mandiri, namanya SKM. Sudah Mister buatkan videonya, bisa disimak. 7. UNER. Biaya yang ditanggung ada 2 komponen, yaitu UKS, uang kuliah semesteran, dan UK, uang kuliah awal. UKS dibayarkan setiap semester, UK dibayarkan sekali selama masa studi. Jenis pembiayaan jalur mandiri UNER dikelompokkan menjadi 3, yakni UKT 6A, UKT 6B, dan UKT 6C. Perbedaannya, UKT 6A tidak dibebankan UK. Info uang pangkal bisa dicek. 8. UI. Jalur mandiri UI disebut jalur non-reguler S1 paralel ekstensi kelas internasional. Terdapat 2 komponen biaya, yakni BOP, biaya operasional pendidikan, dan DP, dana pengembangan. BOP kurang lebih sama dengan UKT yang dibayarkan per semester, sedangkan uang pangkal berupa DP dibebankan sekali selama masa kuliah dan dibayarkan pada semester pertama. Berbeda dengan S1 reguler, hanya dikenakan BOP tanpa uang pangkal atau dana pengembangan. Besaran BOP dan DP jalur non-reguler bisa disimak. 9. UNES. Seleksi mandiri UNES adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang D3, S1 hingga S3 dan profesi yang diselenggarakan secara mandiri oleh UNES. Biaya kuliah jalur mandiri berupa uang kuliah tunggal dan biaya peningkatan mutu dan prestasi kemahasiswaan BPMPK. Pendaftaran atau calon mahasiswa dapat memilih besaran BPMPK yang ditetapkan sebagai berikut ini. 10 UNY. Di samping UKT minimal kelompok 3 yang dibayarkan per semester, mahasiswa jalur SM UNY Yogyakarta dikenakan uang pangkal pengembangan akademik UPA. Teknisnya, calon mahasiswa akan diberikan formulir untuk memilih besaran
UPA dengan pilihan sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak video Mister tentang UNY. 11. UNS. Biaya pendidikan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SMUNS terdiri dari sumbangan pengembangan institusi atau SPI dan uang kuliah tunggal atau UKT. UKT jalur mandiri hanya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni kelompok M1, M2, dan M3. Berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN yang terbagi menjadi 8 kelompok. Besaran sumbangan SPI ini dipungut sekali selama studi pada awal tahun kuliah dengan pembayaran dapat diangsur 2 kali. Nominal SPI juga bervariasi untuk setiap program studi. Terdapat 4 kelompok besaran SPI. Kelompok pertama Rp0, kelompok kedua paling rendah 5 juta, kelompok ketiga antara 7 juta sampai 100 juta. Untuk SPI kelompok keempat, calon mahasiswa bisa mengisi sendiri dengan catatan lebih besar dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Selengkapnya bisa disimak. 12. UPN Jawa Timur. Khusus bagi mahasiswa jalur mandiri, selain UKT juga dikenakan sumbangan pengembangan institusi yang dibayarkan sekali selama mengikuti pendidikan. Berikut ini pilihan SPI pada UPN Jatim. 13. UPN Yogyakarta. Untuk mahasiswa jalur mandiri juga dikenakan SPI. Berikut ini pilihan SPI-nya. 14. Unimal Malikus Saleh. Jalur seleksi mandiri Unimal Malikus Saleh diselenggarakan melalui SMMPTN Barat. Seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah Barat Indonesia bersama perguruan tinggi lain di wilayah Barat. Biaya kuliah jalur mandirinya ada 2 komponen, UKT dan SPI. Besaran UKT berada pada kelompok 3 sampai kelompok 5, sedangkan SPI dibayarkan 2.600.000 sampai dengan 3 juta itu untuk di luar pendidikan dokter, sedangkan pendidikan dokter mencapai 125 juta. Selengkapnya bisa disimak. 15. Universitas Palangkaraya atau UPR. SPI ditanggung mahasiswa baru jalur mandiri program sarjana di lingkungan UPR dan dibayarkan 1 kali selama masa studi dengan jangka waktu pembayaran 2 semester sejak registrasi. Kisaran SPI-nya 1 juta sampai dengan 150 juta. The next video Mister akan sampaikan tentang UTBK SBMPTN. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.